Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kekasih Indra Kents merasa kecewa jadi tersangka kasus binary option. Vanessa Kong, kekasih Indra Kents seolah tak terima bahwa dirinya dan sang ayah Rudianto Pei turut menjadi tersangka dalam kasus binary option. Diwakili kuasa hukumnya Brian Praneda, Vanessa Kong mengutarakan keberatannya atas status yang kini disandang sebagai tersangka. Pasalnya menurut pihak Vanessa Kong, sebagai pasangan kekasih memang menjadi sebuah hal yang wajar apabila mereka saling mengeluarkan uang demi pasangannya. Pihak Vanessa Kong pun tak menampik apabila dirinya menerima barang dari Indra Kents ketika mereka masih berstatus pacaran. Seperti diberitakan sebelumnya, Vanessa Kong dan sang ayah Rudianto Pei absen dalam agenda pemeriksaan mereka sebagai tersangka. Kuasa hukum Vanessa Kong pun menyebutkan bahwa kliennya masih mengumpulkan bukti sehingga meminta agar agenda pemeriksaan sebagai tersangka diundur. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Vanessa Kong. Ika seperti itu sedang dipersiapkan semuanya, dan juga memang kita menyusun dokumen-dokumen itu sebagai bahan pembelaan juga untuk saya. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan mempersiapkan dokumen-dokumen ya, dokumen terkait dengan untuk bahan apa saja nanti akan dimintakan keterangan oleh pihak penyidik. Tentu itu harus kita siapkan sendiri khususnya sebagai kuasa hukum Vanessa, saya harus mempersiapkan untuk bahan-bahan pembelaan dalam lapor. Baiknya juga Vanessa ada keberatan ya dijadikan tersangka di media sosial itu dia sampaikan ini. Kenapa sih keberatannya? Ya tentunya ya siapapun mungkin akan menjadi keberatan ya, karena memang dalam hal ini tidak ada namanya transaksi sedemikian rupa sebagaimana disangkakan yang menyembunyikan, mengalihkan dan lain semuanya, tidak ada seperti itu. Itu yang menjadi keberatannya Vanessa. Tentunya sangat dipahami mereka dalam kondisi hubungan pacaran. Kalau misalnya ada saling belanja, saling bayar-bayaran, itu hal yang wajar seperti itu. Itu yang ada di dalam benaknya Vanessa ya. Karena juga mungkin ada barang-barang yang diberikan oleh Indra yang mungkin Vanessa rasakan itu adalah hal yang wajar, akan tapi menjadi kondisi yang berbeda kalau dalam perkara ini seperti itu. Bang, dari hasil koordinasi tadi dengan penyidik gimana Bang? Apakah disetujui penundaan atau karena kan kalau sudah 3 kali itu bukan panggilan lagi Bang jatuhnya kita saksa. 3 kali gimana maksudnya? Panggilan Bang. Tidak ada. Jadi terhitung dari SPDP ya yang kita terima ya tanggal 4 dan selanjutnya tanggal 8 itu kita terima Pak Rudi dan Vanessa terima panggilan pertama dengan status sebagai tersangka. Berita selanjutnya, pasca keguguran di Dinda Hau kini telah membaik. Kabar mengejutkan datang dari pasangan selebritas Dinda Hau dan Rein Bayang belum lama ini. Dinda Hau harus mengalami hal pahit di mana janin bayi kembarnya keguguran belum lama ini dan menjadi sorotan warga di media sosial. Kabar keguguran janin bayi kembarnya pun diumumkan sendiri oleh Dinda Hau dan Rein Bayang di media sosial. Wanita berusia 25 tahun itu tak menampik saat dokter menyatakan janin bayi kembarnya tidak berkembang, dirinya sangat terpukul. Setelah keguguran, Dinda mengaku menerima pelajaran hidup yang sangat berharga mengenai menjaga rezeki dan titipan dari Allah. Meski begitu, Dinda Hau bersama sang suami yakni Rein Bayang tidak bisa larut akan kesedihan karena janin bayi kembarnya harus digugurkan. Berikut wawancara dengan Dinda Hau dan Rein Bayang. Bagaimana menghargai apa yang ada, bagaimana menjaga apa yang dititipkan. Jadi alhamdulillah dia selalu menerima masukan dari suaminya ya. Dia yang baru berapa tahun jadi suami. Tapi perasaan kayak shock itu dialami dan bagaimana healingnya untuk ke situ, maksud pemulihannya.
setelah hijrah juga dan setelah menikah, seperti apa sekarang di bulan Ramadan ini juga ditambah dengan ada zakat lengkapnya gitu. Bahagia ya, karena kan walaupun agak sedikit repot karena biasanya kita ngurus diri sendiri gitu kan, terus kita punya suami, kita punya bayi juga gitu, jadi ya berdouble gitu kan, dan semuanya itu harus dinikmati gitu ketika kita ikhlas. Berita selanjutnya, sepi pekerjaan, musisi Piyu akui sempat berjualan makanan selama pandemi. Musisi Piyu melakukan berbagai cara untuk bertahan selama 2 tahun pertama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Seiring bandnya tak ada job manggung di masa pandemi, membuat Piyu harus putar otak agar tetap punya penghasilan. Pria berusia 48 tahun tersebut tidak menyangka harus berjualan makanan selama pandemi. Gitaris grup band Padi Reborn itu mengakui jualan makanannya laris manis dibeli teman dan juga penggemarnya selama pandemi. Usaha makanan tersebut diakui Piyu masih berjalan hingga saat ini. Ia tidak menghentikannya karena masih sering menerima pesanan. Berikut wawancara dengan Piyu. Benar-benar tahu banget, itu saya masih belajar. Tapi waktu itu sempat kepikiran untuk buka warung nggak sih, mungkin buat masak? Saya kemarin online, jadi yang crab, namanya saya kan punya crab daddy. Crab daddy itu yang seafood saya, jadi yang kepiting yang crab. Saya ada Instagramnya pakai crab, terus banyak yang order kan. Nah, saya kadang lagi manggung sama pagi, lagi orang madu. Yang terima kan asisten saya, bos ini gimana bos? Ya lu tahu sendiri gue lagi main masak-masak. Ya udah, jadi buat fun aja gue ada. Jadi Itu berjalan berapa lama? itu pas sampai sekarang sih masih ada. Dari ya pas lagi pandemi 2020 itu sampai sekarang. Karena masih Iya. berjalan tuh jadinya. Jadi Waktu pre-order mungkin. masih ada. Kebetulan akhirnya dia teman-teman saya kan buat dikasih ke relasinya, buat kasih ke direkturnya. Bro, aku pesen yang kepiting 4 porsi, oke, kirim. Iya. Ada yang bisnis ini, jadi ya teman-teman aja. Dan enaknya kalau teman-teman. Berita selanjutnya, meski gugat cerai, Olla Ramlan tetap jaga silaturahmi dengan Alfar. Presenter Olla Ramlan menyambut baik perayaan Idul Fitri dengan berkumpul bersama keluarga setelah 2 tahun tidak bersama. Tidak hanya itu, Olla tak menutup silaturahmi dengan suaminya Alfar Hutapea untuk tetap hadir merayakan Idul Fitri di tengah keluarganya. Walaupun saat ini Olla Ramlan menggugat cerai suaminya itu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah disidangkan, Olla sendiri ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Alfar Hutapea. Lebih lanjut, untuk saat ini Olla Ramlan dan Alfar Hutapea masih berstatus sebagai suami istri. Sebagai informasi, presenter Olla Ramlan dikabarkan mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Alfar Hutapea pada 23 Maret 2022 silam. Olla mendaftarkan gugatan cerai ke PA Jaksel melalui e-court atau online. Selain menggugat cerai, Olla Ramlan turut mengajukan hak asuh anak. Berikut wawancara dengan Olla Ramlan. Alhamdulillah ya, rame-rame sama keluarga pastinya. Kan tadinya kita udah berapa tahun nih, 2 tahun nggak ngumpul-ngumpul keluarga, bukber juga jarang. Alhamdulillah kan tahun ini kita jadinya bukber bareng, terus sudah itu ya nanti lebaran bareng juga. Ada rencana mudik atau apa? Mudik. Rencana mudik atau apa? Udah lama sih aku nggak ke Banjarmasin, aku biasanya kalau mudik ke Banjarmasin. Jadi ya memang di Jakarta aja. Mungkin ada baju-baju couple sama anak nanti gimana? Sama anak ada. Tapi lebaran ini tetap lebaran sama Iya, pokoknya bareng-bareng sama keluarga, masih sama anak-anak dan sama Ufar juga pasti. Nggak ada, semuanya kan baik, maksudnya semuanya kita jalanin baik-baik. Ada yang berbeda nggak sih Kak lebaran ini? Yang berkurang belum tahu kan, belum kejadian ya, jadi ya paling ya kita jalanin aja sebaik-baiknya gitu, sedamai-damai mungkin. tapi punya makna. Berita selanjutnya datang dari Nafa Urbah, tak ingin dikenal lewat film horor saja. Penyanyi Nafa Urbah tidak ingin dikenal hanya lewat aktingnya di film horor saja.
Nafa Urbach yang telah memiliki 14 album solo itu ingin bermain peran di film genre lain di luar horor untuk mengeksplor bakat aktingnya. Kebetulan saja Nafa Urbach lebih sering menerima tawaran bermain film horor. Nafa Urbach ingin keluar dari zona nyamannya setelah sering terlibat dalam sejumlah judul film horor. Film horor terbaru Nafa Urbach yang siap tayang di bioskop berjudul Kuntilanak 3. Film Kuntilanak 3 yang ceritanya merupakan lanjutan dari film Kuntilanak 1 dan 2 itu siap diputar di bioskop pada 30 April mendatang. Nafa Urbach menceritakan dari 8 tawaran bermain peran di film layar lebar, semuanya bergenre horor. Sekalipun terkesan terus-menerus mengambil tawaran bermain film horor, Nafa Urbach ingin keluar dari zona nyamannya itu. Nafa tidak ingin dikenal hanya lewat aktingnya di film horor saja. Film Kuntilanak itu dimulai lewat trilogi filmnya yang dibintangi oleh Julie Estelle dan Evan Sanders pada 2006 lalu. Nafa Urbach tertarik bergabung sebagai pemain film Kuntilanak 3 karena sutradara Rizal Mantovani hingga kisahnya yang baik dan menarik. Berikut wawancara dengan Nafa Urbach. Nah, itu pertimbangannya apa sih Mbak Nafa ketika terima tawaran film ini gitu? Ya, salah satunya ceritanya Ini udah bentar lagi Mas pastinya. Ari, ini bentar lagi nih jadi ratu horor Indonesia ya Mbak. Yang Luna Maya ya. Filmnya horor semua. Yang Luna Maya ya, yang Luna Maya ya. Yang secara nggak langsung sudah didapuk ratu horor. Luna Maya. Ayo, Mbak. Ampun. Iya Mbak. Enggak, jadi ngeten. Pakai bahasa Jawa loh nih. Awas nih, rooming ntar harus rooming. Enggak, jadi selain sutradaranya Mas Rizal, aku percaya kalau dia yang pegang pasti jadinya bagus banget, itu udah pasti gitu kan. Karena sekarang gini, aku syuting film itu udah lumayan banyak sih dari yang kemarin itu. Kalau aku datang ke lokasi syuting, oke, sering syuting film horor ya udah, ini lightingnya seperti ini, lokasi seperti ini, setting seperti ini. Tapi pas waktu aku syuting Kuntilanak 3 ini, begitu aku nyampe ke lokasi syuting, aku bilang, gila, keren banget. Lightingnya, settingannya, lokasinya kelihatan mahal banget gitu. Jadi kayak, wow, dapat film yang mahal nih gitu kan. Itu salah satu juga pertimbangan aku gitu kan. Terus habis itu ya karena yang bikin Multivision juga, karena aku dari kecil kan di Multi. Oh. Dari aku umur 15 tahun aku udah di Multi, jadi kayak berasa aku balik lagi gitu Rumah. ke rumah ya. Dengan lawan main itu jadi Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.